sebagai perbandingan itu mau yang unggul atau yang tidak unggul. Kalau yang unggul kita perlu dana, yang tidak unggul kita hanya perlu berpikir secara logika dan memilih secara pasti, dan jangan sembrono untuk mengambil bibit yang abal-abal teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, itu sedikit ya ulasan dari saya, sedikit video dari saya. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman, dan jangan lupa di share juga kepada teman-teman yang lain ya. Bantu saya terus berkembang di YouTube teman-teman, agar bisa memberikan sedikit edukasi dan informasi ya seputar perkebunan kelapa sawit di daerah Kalimantan teman-teman ya. Nah teman-teman ya, di video kali ini teman-teman saya akan membuatkan video ya perbandingan ya teman-teman antara bibit abal-abal yang terawat teman-teman ya dengan bibit unggul yang sama-sama terawat teman-teman ya. Kita akan melihat perbandingannya seperti apa ya kan. Apakah ibaratnya tidak jauh beda, atau memang secara buah memang kalah ya teman-teman ya. Yuk kita lihat teman-teman ya. Ini yang saya video teman-teman adalah video sawit abal-abal teman-teman, dan kondisi yang sangat terawat dan yang sangat bersih teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, sangat begitu bersih teman-teman, bahkan gulmanya pun tidak ada sama sekali ya. Nah ini secara perawatannya luar biasa, secara pemupukan dan secara pengaturan pembuangan pelepahnya pun sangat teratur teman-teman. Ini bibit abal-abal, bibit biasa teman-teman ya, yang memang dirawat secara maksimal teman-teman ya. Yuk kita lihat teman-teman secara buahnya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini bibit abal-abal. Kita lihat buahnya, yuk sama-sama. Nah itu buahnya teman-teman masih bagus ya. Nah itu masih bagus ya kan, masih berbuah dan buahnya sangat besar-besar teman-teman ya. Dan ini teman-teman kondisi tahun tanam itu adalah sekitaran 12 tahun teman-teman. Jadikan perbandingan untuk antar bibit abal-abal dan bibit unggul teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, masih oke juga. Itu bahkan memang baru bekas dipanen teman-teman ya. Yang sebelah sini buahnya, itu buahnya masih ada, masih bagus. Yang ini juga teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat, nah tuh buahnya masih oke juga teman-teman ya. Kita lihat lagi yang ini ada juga teman-teman ya, biarpun itu sedikit kecil-kecil buahnya ya. Kita lihat lagi teman-teman ya, sebelah sini. Nah itu buahnya masih oke juga teman-teman ya. Yang ini juga teman-teman. Nah masih oke buahnya, bisa teman-teman simak, bisa teman-teman melihat ya. Dan ini juga, nah masih oke. Yuk kita lihat teman-teman ya ke pokok berikutnya ke depan teman-teman. Ini di semua pokok teman, di jalur ini itu memang buahnya ada semua teman-teman ya. Bagus bagus sekali teman-teman buahnya ya. Nah itu juga ada teman-teman, usianya 12 tahun kurang lebih ya. Dan ini menggunakan bibit abal-abal lonsum teman-teman. Nah itu ada juga. Nah oke teman-teman ya. Dan ini teman-teman, untuk di perkebunan ini secara lahan itu sangat luar biasa terawat, secara pemupukan, secara penataan pelepah juga memang maksimal teman-teman ya. Memang sangat dirawat sangat luar biasa teman-teman ya, seperti PT ya. Nah bisa teman-teman lihat ya, begitu tertata rapi secara pelepah, secara pengaturan pelepahnya pun nggak semrawut teman-teman ya. Dan secara gulma pun memang ini lumayan tidak ada ya, bersih ya teman-teman. Hanya ada beberapa aja yang masih belum mati disemprot teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, jadi yang bibit abal-abal ini teman-teman itu menggunakan indukan lonsum ya. Jadi sistemnya itu sistem bukan cabut teman-teman ya. Jadi kami di daerah Kalimantan ini itu bibit abal-abalnya itu bukan sistem cabut teman-teman ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi, bukan sistem cabut, tapi kita menggunakan sistem penyemaian secara pribadi ya, ke kulibet seperti itu teman-teman ya. Jadi kita semai dari kecil. Nah, nanti setelah siap tanam kita sortir secara baik. Nah, baru nanti kita tanam. Jadi kita juga nggak sembarangan teman-teman ya, itu untuk pengambilan bibit abal-abal itu ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan sortir juga, melakukan perawatan bibitnya juga teman-teman ya. Nah bisa teman-teman lihat ya, nah itu buahnya performanya masih oke ya. Jadi seolah-olah bibit ini seperti bibit
unggul ya, padahal sebenarnya ini masih bibit abal-abal teman-teman. Nah, yuk teman-teman ya, kita simak kelanjutannya ya. Kita akan melakukan video untuk video berikutnya adalah video bibit unggul teman-teman ya. Yuk teman-teman, jangan di skip ya, kita lanjut. Di angka 11 tahun teman-teman ya, ini bibit unggul 540 teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya, perbedaannya seperti apa dengan yang tadi. Ini sama-sama terawat juga teman-teman ya, cuman ini sedikit agak memang ada rumput-rumputnya, ada berpakis ya teman-teman ya. Kalau yang tadi memang bersih, yang bibit abal-abal tuh, yang ini agak ada rumput-rumputnya di pinggir-pinggir, dia ada pakis-pakis seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat, nah itu buahnya. Nah, ini bibit unggul teman-teman ya, bibit unggul. Nah, itu juga bisa dilihat yang sebelah sana. Nah, buahnya gimana menurut teman-teman ya. Nah, yang ini, nah ini kosong teman-teman ya, itu cuman ada beberapa yang baru mau jadi teman-teman ya. Nah, ini jadi teman-teman ya, saya membuat video perbandingan ini agar teman-teman bisa berpikir ya secara logika ya, apakah bibit abal-abal dengan bibit unggul itu perbandingannya seperti apa sih gitu kan. Apakah memang bisa mendekati secara performa buah itu bagus juga seperti bibit unggul atau gimana teman-teman ya. Tapi kalau bibit unggul teman-teman saya nggak mau bahas ya, karena apa, memang karena dia sudah unggul ya. Nah, jadi kita hanya buat perbandingan antara bibit abal-abal dan bibit unggul teman-teman. Bisa teman-teman lihat, nah itu buahnya. Nah itu buahnya teman-teman ya, bagus. Nah ini juga ada ya, itu karena memang habis dipanen teman-teman. Nah ini juga ya, nah ini PPKS 540 teman-teman. Kita bandingkan dengan bibit abal-abal lonsum teman-teman ya. Kita lihat seperti apa. Nah teman-teman ya, ya buahnya lumayan besar-besar juga ini teman-teman, buahnya lumayan mantap ya. Nah ini kosong teman-teman ya, cuma ada satu yang baru mau keluar teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman berpikir ya, apakah bibit abal-abal itu bagus atau tidak ya. Seperti yang ada di video ini bisa menjadi sebuah referensi dan acuan teman-teman ya. Nah, yang ini kosong teman-teman. Nah, dan yang ini ada teman-teman ya, besar. Nah, ya. Nah, ini ada besar teman-teman ya, lumayan besar. Dan yang ini ada juga ya. Yang itu kosong teman-teman. Ya, yang itu kosong. Dan yang ini ada teman-teman ya. Nah, sekarang kita ini teman-teman ya, kita kumpas tuntas ya, secara perawatannya itu tidak jauh beda dengan yang ini, luar biasa bagus juga. Nah, untuk pupuk teman-teman, untuk pupuk yang ini, yang untuk bibit unggul ini teman-teman, itu dia di angka 2,5 kg teman-teman ya, per pokok ya, per pokok itu 2,5 kg teman-teman ya, bukan per tahun teman-teman, tapi per pokok itu menggunakan 2,5 kg ya, 2,5 kg per pokok. Dan yang tadi teman-teman untuk bibit abal-abal itu menggunakan pupuk itu kurang lebih sekitaran 3 kilo teman-teman ya. Jadi hanya sedikit saja bedanya, tapi yang membedakan itu adalah bibitnya ya, unggul dan tidak unggul. Itu aja ya teman-teman ya yang membedakan ya. Yang sana itu tadi menggunakan pupuk 3 kilo, yang ini menggunakan 2,5 kg. Nah, secara bibit berbeda, yang ini unggul, yang sana bibit biasa teman-teman ya, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, apa perbedaannya menurut teman-teman ya. Jadi antara PPKS 540 kita bandingkan dengan bibit biasa atau bibit abal-abal lonsum tadi ya. Menurut saya itu teman-teman itu tidak jauh beda ya, tidak jauh beda secara performa buah. Yang membedakan adalah unggul dan tidak unggulnya teman-teman ya. Karena ini sama-sama perawatannya luar biasa teman-teman ya. Yang membedakan itu aja teman-teman ya. Yang membedakan adalah unggul dan tidak unggul. Nah, tapi secara buah, kalau menurut saya itu memang tidak jauh beda. Karena apa, yang di sini buahnya yang bibit unggul ini besar-besar teman-teman ya. Cuma banyak yang kosong. Kosong itu dalam artian dia
belum keluar buah yang baru teman-teman ya. Kalau yang tadi di sana itu buahnya masih stabil ya, masih nggak ada yang kosong, masih ada terus ya, masih ada terus buahnya. Yang ini kosong, banyak yang kosong teman-teman ya, atau memang karena memang belum keluar buah yang baru teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya teman-teman, kalau seandainya pun nanti teman-teman ada ibaratnya untuk menanam bibit, nah itu terserah teman-teman ya, pilih sebagai perbandingan itu mau yang unggul atau yang tidak unggul. Kalau yang unggul kita perlu dana, yang tidak unggul kita hanya perlu berpikir secara logika dan memilih secara pasti, dan jangan sembrono untuk mengambil bibit yang abal-abal teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, itu sedikit ya ulasan dari saya, sedikit video dari saya. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman, dan jangan lupa di share juga kepada teman-teman yang lain ya. Bantu saya terus berkembang di YouTube teman-teman, agar bisa memberikan sedikit edukasi dan informasi ya seputar perkebunan kelapa sawit di daerah Kalimantan teman-teman ya. Ya teman-teman, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit dari Kalimantan, semoga sehat selalu. Thank you teman-teman. Bye bye. Sebagai perbandingan itu mau yang unggul atau yang tidak unggul. Kalau yang unggul kita perlu dana, yang tidak unggul kita hanya perlu berpikir secara logika dan memilih secara pasti, dan jangan sembrono untuk mengambil bibit yang abal-abal teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, itu sedikit ya ulasan dari saya, sedikit video dari saya. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman, dan jangan lupa di share juga kepada teman-teman yang lain ya. Bantu saya terus berkembang di YouTube teman-teman, agar bisa memberikan sedikit edukasi dan informasi ya seputar perkebunan kelapa sawit di daerah Kalimantan teman-teman ya.